Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Reinforcement Learning yang terdiri dari anggota kelompok Raffi Abdul Rahim, Naufal Ahmad Koirudin, Niko Satria Amando, Nia Ramadhani, dan Ridho Nurfahrendi. Pada video ini, kami akan membahas topik menarik dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu Reinforcement Learning atau sering disingkat RL. Yuk kita mulai dari dasar. Jadi, apa sih reinforcement learning itu? Jadi, reinforcement learning sendiri adalah subbidang kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pelatihan dengan berinteraksi dengan lingkungan yang bertujuan untuk memaksimalkan imbalan kumulatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan supervised learning yang bertujuan belajar dari contoh-contoh berlabel atau pembelajaran tanpa pengawasan. Kita beri contoh nih, contohnya seperti ini. Bayangkan kamu bermain game, awalnya kamu coba-coba semua tombol, ketika kamu menang, kamu tahu tombol mana yang efektif. Di percobaan berikutnya, kamu lebih sering pakai tombol itu. Nah, proses dari tersebut, itu yang disebut reinforcement learning. RL sendiri tidak diberitahu kalau jawabannya dia benar, tapi dia belajar dari hasil tindakannya sendiri. 6 konsep utama dalam reinforcement learning. Dalam reinforcement learning, ada 6 istilah penting yang perlu kita pahami. 1. Keadaan atau state adalah kondisi atau situasi saat ini yang sedang dihadapi agen. Contoh, posisi karakter dalam game. 2. Ada tindakan atau action. Adalah pilihan atau langkah yang bisa diambil oleh agen. Contoh, lompat, berjalan, menembak, atau berhenti. 3. Kebijakan adalah strategi agen dalam memilih tindakan. Bisa berupa aturan tetap atau hasil dari pembelajaran. 4. Hadiah atau reward. Nilai positif atau negatif yang diterima agen setelah mengambil tindakan. Misalnya, poin 10 untuk menang, atau poin dikurang 10 untuk kalah. 5. Dinamika transisi adalah menjelaskan bagaimana tindakan mengubah keadaan. Misalnya, setelah lompat, posisi berubah ke tempat yang lebih tinggi. 6. Model lingkungan adalah prediksi tentang bagaimana lingkungan merespon tindakan. Tidak semua algoritma reinforcement learning punya model ini, tapi ini penting untuk perencanaan. 4. Contoh masalah reinforcement learning. Multi-armed bandit. Salah satu masalah sederhana tapi penting dalam RL disebut multi-armed bandit. Bayangkan kamu berada di kasino, di depan 5 mesin slot, tetapi kamu tidak tahu mesin mana yang paling sering memberi hadiah. Kamu bisa eksplorasi, coba semua mesin agar tahu mana yang terbaik. Lalu eksploitasi, main di mesin yang sejauh ini paling banyak memberi hadiah. Tantangannya adalah kapan kita harus eksplorasi dan kapan harus eksploitasi. Ada dua metode umum. Yang pertama, greedy. Kadang memilih tindakan acak, misalnya 10% waktu, tapi lebih sering memilih tindakan terbaik. Yang kedua, UCB, upper confidence bound, yaitu memperhitungkan kemungkinan dan ketidakpastian dari setiap pilihan. Slide 6. Markov Decision Process atau disingkat MDP. Markov Decision Process atau MDP menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan berurutan di mana tindakan mempengaruhi imbalan langsung serta hasil di masa mendatang. Markov Decision Process bertujuan untuk mengukur nilai mengambil tindakan A dalam keadaan S atau nilai berada dalam keadaan S dengan asumsi tindakan optimal diambil. MDP terdiri dari status, state, tindakan, action, dan penghargaan atau reward. Ciri khas MDP, keputusan sekarang akan mempengaruhi keadaan dan hadiah di masa depan. Misalnya, di dalam game strategi, membangun benteng sekarang mungkin membuatmu aman dari serangan musuh nanti. Tujuan MDP adalah mencari kebijakan terbaik agar agen bisa bertindak optimal. Slide 7.
Policies and Value Function. Dalam RL, kita mengukur seberapa bagus suatu keadaan atau tindakan melalui fungsi nilai. Yang pertama, value function. Nilai harapan imbalan dari state mengikuti kebijakan. 2. Action value function. Nilai dari melakukan aksi di state lalu mengikuti kebijakan. Fungsi-fungsi ini dihitung menggunakan persamaan Bellman yang membantu agen memperbarui penilaiannya dari waktu ke waktu. Dengan menghitung nilai ini, agen bisa menyusun kebijakan optimal, yaitu strategi terbaik untuk mendapatkan reward yang maksimal. Slide 8. Metode RL inti ada dua, yaitu model free dan model based. Model free menentukan kebijakan optimal atau fungsi nilai secara langsung tanpa membangun model lingkungan. Maksudnya, agen belajar langsung dari pengalaman tanpa membangun model lingkungan. Contohnya, Q-Learning dan SARSA. 2. Model based. Model based membentuk model lingkungan untuk merencanakan dan pengambilan keputusan strategis. Maksudnya, agen mempelajari model lingkungan lalu menggunakan model itu untuk merencanakan tindakan. Ini mirip seperti manusia yang memikirkan kalau melakukan ini nanti akan terjadi itu. Saat ini juga berkembang deep reinforcement learning yang menggunakan jaringan syaraf dalam. Contoh algoritma yang digunakan adalah Deep Q Network atau disingkat DQN. Lalu ada Proximal Policy Optimization, disingkat PPO. Pendekatan ini digunakan dalam game seperti Dota 2, StarCraft, dan robotika canggih. Slide 9. Referensi. Materi yang kami gunakan dalam presentasi ini kami rangkum dari beberapa sumber, antara lain yaitu dari buku Reinforcement Learning and Introduction oleh R.S. Sutton dan A.G. Barto, dan juga beberapa dari jurnal dan penelitian di bidang eksplorasi serta strategi pembelajaran agen. Ini adalah contoh program dari reinforcement learning kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Ridho Nurfarendi. Berikut adalah program reinforcement learning. Contohnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita jalankan dulu programnya. Nah, di program ini kami mendemonstrasikan bagaimana algoritma Q-Learning yang merupakan salah satu algoritma reinforcement learning bisa digunakan untuk menemukan jalan terbaik untuk mengajarkan program agar bisa menemukan jalan terbaik dari titik awal ke titik tujuan dalam sebuah grid 5x5. Nah, simulasi lingkungannya itu menggunakan grid 5x5 dengan titik awal itu berada di pojok kiri atas atau di koordinat 0,0, dan titik tujuannya itu berada di koordinat 4,4 atau di kanan pojok bawah di sini. Nah, di program ini bisa bergerak ke 4 arah, yaitu 0 ini mewakili tanda panah ke atas,
1 itu mewakili tanda panah ke kanan, 2 itu mewakili tanda panah ke bawah. Seterusnya, ada pula aturan dan tujuannya di demonstrasi kali ini. Jadi setiap langkah yang bukan ke tujuan itu dia bisa mendapatkan penalti sebanyak -1, dan jika berhasil mencapai tujuan, yaitu di koordinat 4,4, itu di titik 0 ini, itu dia bisa mendapatkan reward sebanyak +10. Dan juga tujuannya agar program ini belajar memilih jalur tercepat untuk mendapatkan total reward yang maksimal. Nah, dari cara belajar program ini, itu menggunakan algoritma Q-learning dengan pengulangan yang banyak atau berulang-ulang. Lalu dengan menggunakan strategi add, listen, greedy, jadi dia sesekali si programnya ini mencoba jalur secara acak dari berbagai tempat, misalnya mencoba ke arah kanan, lalu ke bawah, sampai ke titik koordinat yang ditentukan, atau mencoba dari arah yang lainnya. Nah, tapi di program ini juga lebih sering mengikuti jalur optimalnya yang sudah diketahui sejauh ini. Nilai Q disimpan dalam bentuk dictionary yang menyimpan seberapa bagus hasil dari tiap aksi pada tiap posisi. Nah, selanjutnya hasil program setelah belajar atau mengulang-ulang, si programnya ini berhasil menyusun kebijakan optimal, yaitu arah terbaik yang seharusnya ia ambil di setiap posisinya. Lalu, kesimpulannya, Q-learning ini mampu mengajarkan program untuk membuat keputusan optimal dalam lingkungan sederhana. Lalu, program ini bisa belajar dari pengalaman tanpa tahu peta sebelumnya. Dan juga hasil akhir membuktikan bahwa program ini berhasil membangun strategi yang efisien untuk bisa mencapai tujuannya dan mendapatkan reward yang maksimal. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada 2 grafik. Grafik ini membandingkan 2 metode pembelajaran, yaitu add, listen, greedy, dan UCB. Yang dimana UCB merupakan singkatan dari Upper Confidence Bound, yaitu salah satu metode dalam reinforcement learning. Nah, di grafik rata kiri, di sini menjelaskan bahwa average rewards each step. Di hadiahnya per langkah. Grafik ini menunjukkan bahwa seberapa baik sih program bisa memilih
tindakan atau aksi atau langkah dari waktu ke waktu, yang dimana awalnya nilai reward dari programnya ini masih kecil dikarenakan masih belajar dan masih mencoba berbagai pilihan. Lalu setelah beberapa langkah, rewardnya mulai naik dan menjadi stabil. Ini berarti bahwa program sudah mulai tahu pilihan mana yang paling menguntungkan. Lalu kedua metode berhasil belajar dengan baik. Metode Add Listen Greedy belajar lebih cepat tapi lebih naik turun. Sedangkan UCB belajar lebih stabil dan hati-hati. Nah, di sini kita perhatikan di grafik kanan, yaitu percentage of optimal action. Di persentasi memilih aksi yang paling optimal. Nah, di grafik ini menunjukkan seberapa sering sih program ini berhasil memilih aksi atau tindakan atau langkah yang terbaik. Nah, awalnya presentasinya masih rendah karena program masih menjelajahi semua pilihan. Lalu kelama-lamaan program mulai lebih sering memilih aksi yang benar-benar terbaik. Di akhir grafik, terlihat bahwa kedua metode ini mencapai lebih dari 70% akurasi, yang berarti program sudah cukup pintar dalam memilih. Nah, dari kedua grafik ini bisa disimpulkan bahwa Epsilon Greedy cocok untuk yang ingin belajar lebih cepat. Lalu sedangkan UCB itu cocok untuk yang ingin belajar lebih stabil dan pasti. Keduanya berhasil membantu program belajar dengan pengalaman dan mengambil keputusan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian penjelasan dari kami mengenai reinforcement learning. Semoga dari penjelasan singkat ini teman-teman bisa memahami apa itu RL, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana metode RL diterapkan dalam berbagai bidang dari game hingga robotika. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.